Anda kembali lagi menyaksikan segmen khusus Vocation Nation bersama dengan saya Monica Chua, dan kita lanjutkan kembali dialog kita Bu Fili dan juga Pak Kris. Sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan digitalisasi saat ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih ke Pak Kris. Kenapa nama yang dipilih ini adalah Swiss German University? Apakah memang punya kerjasama dengan kedua negara tersebut atau seperti apa? Jadi kan seperti cerita saya tadi, waktu itu kan kita mau concern atas teman-teman yang membutuhkan standar pendidikan internasional tapi tidak mampu, ya kita bikin di sini. Nah, kami melihat karena modelnya yang kita inginkan itu so-called like the MIT model pada waktu itu. Jadi kita melihat bahwa dua negara ini advance di dalam hal ini, yaitu Swiss dan Germany. Itu sebabnya kita bekerja sama dengan kedua negara ini di dalam kita mendesain kurikulumnya. Jadi kurikulumnya tuh hanya komponen kewajiban kurikulum yang mata kuliah di dalam negeri yang ditambahkan di sini. Sepenuhnya dibikin oleh teman-teman. Pendiri awalnya itu rektor dari beberapa university baik di Swiss maupun di Jerman, rektor-rektornya. Itu yang ikut mendesain. Dan juga kita langsung mendapatkan bantuan pada waktu itu pengajar, tenaga ahli, even pada saat itu sebelum Fili ini rektor-rektornya, jadi Bu Fili ini rektor pertama orang Indonesia. Sebelumnya rektornya selalu orang Swiss, orang Jerman. Jadi profesor dari sana. Jadi waktu itu ya karena saya yang mendirikan, ya sebenarnya sih kalau mau sih bisa aja saya bikin namanya Kanter University seperti Ciputra University. Tapi nama buat saya waktu itu nggak penting, yang penting ini terlaksana, yang penting standar dan kualitasnya. Ya kita melihat kita mendapatkan support dari dan kurikulum yang dipakai dari dua negara ini ya biar gampang kita namain aja Swiss German University. Oke, berarti yang penting itu kualitasnya ya sebenarnya ya Pak Kris dan juga Bu Fili. Selanjutnya saya ingin ke Bu Fili. Tadi Pak Kris sudah berbicara terkait dengan tenaga pengajar. Nah, lantas bagaimana dengan kualitas para tenaga pengajar yang ada di SGU? Apakah memiliki pengalaman di industri berbasis digital? Tentu saja. Kita banyak merekrut tenaga pengajar yang sebelumnya mereka berkiprah di dunia industri. Ya, bukan hanya di dalam negeri, tapi mereka the majority of them itu memang sudah pernah bekerja di luar negeri. 80 hingga 90% daripada dosen kami, pengajar kami adalah lulusan luar negeri, dan mereka sudah setelah selesai kuliahnya baik S2 maupun S3, mereka bekerja dulu di luar negeri dan di dalam negeri kemudian mereka ke kita. Jadi memang sebagian besar, dan ini juga yang kita rancang, jadi tidak accidental gitu ya, ketemu orang enggak, tapi memang kita rancang untuk merekrut para pengajar di SGU itu yang seperti itu. Ya, kalau kita lihat kan teknologi dan juga dunia digital ini semakin berkembang begitu ya setiap waktunya begitu. Lantas mungkin apa upaya yang dilakukan oleh SGU untuk pastinya dalam rangka upscaling dan juga reskilling nih para tenaga pengajar ini? Mula-mula secara berkala kami melakukan focus group discussion dengan para pelaku industri. Jadi yang user-user daripada alumni kami kita pastikan untuk bertemu dan berbincang dengan para pengajar-pengajar kami. Sehingga dosen-dosen juga tahu perkembangan yang paling terdepan ya yang terjadi di digitalization di industri. Dan proyek-proyek riset itu juga dikerjakan oleh pengajar-pengajar kami dari yang didapatkan dari DUDI ya, dunia usaha maupun dunia industri, sehingga mereka pun up to date dengan kebutuhan-kebutuhan di industri dan teknologi apa yang sangat cepat berkembang itu yang sedang diterapkan di industri. Dan research project seperti ini, research maupun development project dilakukan oleh dosen-dosen kami bersama dengan mahasiswa. Jadi dari situ kita berharap bukan hanya lulusannya yang tidak ada mismatch, tapi dosennya pun juga tidak mismatch gitu ya. Jadi mereka selalu terupdate. Kalau dari sisi skill kita memberikan sertifikasi, sertifikasi kompetensi juga harus dilakukan bukan hanya oleh mahasiswanya, tapi dosen-dosennya pun harus memiliki sertifikasi kompetensi. Selain dalam digital learning ya yang langsung dari Google Certified Educator, tapi juga di bidang di spesifik area mereka. Jadi sertifikasi kompetensi yang di
field of study-nya mereka. Oke, berarti intinya terus berinovasi ya untuk mengejar Harus. pastinya perkembangan dunia teknologi dan juga digitalisasi. Nah, selanjutnya saya ingin ke Pak Kris. Tadi kita sudah membahas terkait dengan program studi. Anda sebutkan tadi ada food technology, lalu kemudian ada robotika juga begitu ya. Lantas untuk mencari tenaga pengajarnya sendiri, apakah sulit dilakukan dan juga apa nih upaya yang dilakukan untuk pastinya memenuhi permintaan tersebut? Ya, memang itu selalu challenge-nya ya. Karena kita masuk kepada hal-hal yang ilmu yang kita lihat jauh ke depan, meskipun seperti contoh saya tadi, pada saat itu belum sesuatu yang populer atau yang banyak diminati orang. Nah, tentunya mencari pengajarnya kan lebih sulit lagi gitu. Nah, kita diuntungkan dan juga memanfaatkan bahwa kita mempunyai kerjasama dengan banyak university. Jadi ada memang yang kita memang langsung dari luar, dan ada yang kita memang dengan networking yang ada dengan semua mereka itu, kita mengetahui di negara kita ini warga negara Indonesia yang mempunyai field keahlian seperti itu ada di mana aja. Jadi itu yang dilakukan, tapi it's a challenge. Nggak gampang memang, apalagi kalau kita sudah mau masuk ke spesialisasi yang lebih advance lagi gitu. Itu nggak mudah terus terang. Tapi this problem is not only a problem dari university, it's also the problem of the industry. Di industri pun kita begitu, makanya kalau kita lihat tenaga kerja asing di Indonesia ini nggak pernah berkurang, bahkan nambah, makin banyak investasi makin banyak. Dan banyaknya tuh menurut saya nggak pernah menjadikan itu isu kalau tenaga kerja yang kasar, karena itu dengan gampang digantikan. Tapi yang special skill itu memang susah sekali. Apalagi if you talk about ICT, wah itu saya di perusahaan telco kita yang besar gitu, a lot of TKA gitu. Ya itu challenge daripada kita, challenge kita bersama gitu. Betul sekali. Dengan challenge yang ada ini mungkin untuk persentase tenaga pengajar yang ada di SGU ini berapa persen Indonesia dan juga berapa persen mungkin dari luar? Wah ini semua sih dari banyak sih dari kita ya. Yeah. The majority Cuman lulusannya. Ya betul, the majority adalah orang Indonesia, tapi semuanya hampir 100% itu lulusan luar negeri, Pak. Yang tentu yang WNA adalah tenaga kerja asing adalah yang berbahasa Inggris. Kalau boleh saya mau menambahkan mengenai challenge mencari pengajar ini ya. Iya boleh, silakan Bu Fili. Kita punya study program biomedical engineering, kita punya mechatronics, kita punya pharmaceutical engineering, international culinary business. These are the study program yang nggak terlalu jamak gitu di Indonesia. Cari pengajarnya tentu saja susah. Dan kita memang 50-60% dari pengajar kita itu S3, mempunyai PhD. Jadi seperti yang tadi Pak Kris katakan, kita mencoba menjaring dari luar negeri dan melalui network kita. Selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan diaspora Indonesia, yaitu orang-orang Indonesia yang bekerja dan belajar di luar negeri, sehingga dari situ kita juga bisa mendapatkan tenaga-tenaga kerja asli. Selain itu kita tahu tidak bisa hanya selalu rely on the networks, kita pun mengirim dosen-dosen kita untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Ada yang ke Hawaii, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia. Jadi kita Jepang. support untuk mereka. Ke Jepang juga, betul. Baru-baru ini nih ya ke Jepang baru tahun lalu. Nah itu juga untuk supaya mereka melanjutkan PhD di sana, yang pada akhirnya supaya kita memiliki tenaga pengajar yang luar biasa skillnya yang jarang ditemui. Berarti nggak hanya mahasiswa-mahasiswinya saja, tapi juga tenaga pengajarnya juga ikut dikirim ke luar negeri ya? Itu selalu kita lakukan. Oke, nah selanjutnya saya ingin ke Pak Kris. Tadi Anda sudah menyebutkan program-program menarik yang ada di SGU. Nah mungkin untuk di tahun 2022 ini apakah ada lagi penambahan program baru nantinya? Nah, kalau itu saya bagian yang dimintain dukungan pembiayaannya, tapi yang mesti menjelasin rektor kalau boleh. Dia yang mastermind-nya mereka. Tentu Mbak, kami baru saja membuka sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daripada pasar. Kita baru saja membuka data science dan AI untuk level S1 dan juga jadi data science dan artificial intelligence ya. Jadi belajar mengenai big data dan lain-lain.
Kemudian juga IT technopreneurship, kita melihat banyak sekali IT startup companies ya, jago tekniknya tapi bisnisnya kurang gitu. Akhirnya kita kolaborasi antara Fakultas Bisnis dengan Fakultas IT itu membuka IT technopreneurship. Nah selain itu di level master kita juga sudah membuka program Master by Research Project. Jadi tidak melulu harus kuliah saja, tapi mereka bisa melakukan research and development dan itu menjadi bagian daripada studi master mereka. Baik di bidang IT, di bidang bisnis, maupun di bidang mechatronics itu. Jadi kita ada program master juga 3, mechatronics, bisnis, dan juga IT. Oke, ini berarti banyak ya program-program baru yang akan dihadirkan ya di tahun 2022 ini. Dan selanjutnya saya ingin ke Pak Kris, tadi sudah disebutkan banyak kolaborasi dengan universitas yang ada di luar negeri. Mungkin bisa dijelaskan universitas prominent mana nih yang sudah kerjasama dengan SI? Wah, kalau universitas itu banyak itu. Ini yang lebih hafal dia nih, bukan saya ngoper Ya, tapi lebih baik supaya nggak salah dan nggak ada yang kelupaan. Bu Rektor aja yang jawab. Dengan negara Jerman kita bukan hanya punya partner, Mbak Monica, tapi kita punya konsorsium terdiri dari 17 university yang ada di Jerman. Kita membentuk satu konsorsium di mana jadi kalau mau exchange program, kalau mau double degree program itu sudah ada konsorsiumnya gitu. Jadi, dengan University of Erzgebirge Hochschule Jena itu salah satu university yang tertua yang ada di Jerman ya. Jadi dia di Jena, di kota Jena itu tempatnya Zeiss Optik ya yang tentu sangat terkenal. Kita bekerja sama dengan mereka dan juga University of South Westphalia yang dia mempunyai international program ya yang terbuka bagi seluruh, makanya student kita banyak juga duduk di kelas dengan banyak mahasiswa asing dari berbagai negara di university tersebut. Nah selain itu Jerman dan Swiss juga International Management Institute untuk kita punya hotel and tourism. Selain itu di Asia Hokkaido University, kemudian juga di South Korea itu Wusung University. Jadi itu tentu yang mainnya ya, yang hampir setiap tahun pasti kita punya kegiatan dengan mereka. Sementara yang lain adalah university yang lain lebih kepada exchange program. Ada dari mahasiswa mereka datang ke sini seperti atau mahasiswa kita mengambil kredit transfer program dengan mereka. Contohnya University Osnabrück itu juga ada di Jerman. Oke, bahkan tadi Bu Fili katakan ada konsorsium begitu ya. Yes. Nah ini menarik sekali Bu Fili dan juga Pak Kris, tapi kita harus jeda sekali lagi dan dialog akan kami lanjutkan. Usai jeda berikut tetaplah bersama dengan kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.